Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis ingin membahas soal analisa itu. Kita itu harus butuh alat, butuh sesuatu yang bisa mengukur untuk menentukan hasil pemeriksaan sesuatu ya, pemeriksaan analisa. Jadi ada bro yang minta penulis ngomentari suatu video tentang motor Honda Honda Scoopy ya yang berbet. Tapi penulis kok merasa nggak setuju dengan bahasan di video tersebut karena kok motornya langsung dibongkar, mesin didelok. Oh ya, kebetulan valve-nya sudah bocor, butuh disekur, terus dilakukan macam-macam tindakan apa-apa gitu ya. Nah, tindakan ini berbeda sekali dengan yang dilakukan misalnya AGM channel ini ya, channel yang menurut penulis genah gitu loh kalau melakukan servis. Jadi ini motornya masalahnya RPM naik turun. RPM naik turun diselidiki banyak faktor dari tekanan bensinnya dicek, oh ternyata rendah, dicek pakai alat mana ngukur tekanan bensinnya. Nah ini ya, ngukur tekanan bensin, ganti pompa jadi normal tekanannya. Terus ya ada masalah throttle, di throttle ini juga IXC ya, bus pokoknya ono sing throttle pisan. Oh ya, ini throttle-nya awalnya 30 terus ganti 16. Jadi ini AGM channel ini meneliti semua masalah dari semua indikasi-indikasi yang diberikan oleh mesin. Jadi misalnya ISC ini ya, ini asalnya motornya itu ISC-nya diganjel opo lah gitu, karena kan di bengkel-bengkel lain banyak metode ganjel-ganjelan, diganjel normal, tapi ternyata masih nggak normal. Terus kemudian ISC-nya diganti, terus di reset, akhirnya bisa normal lagi, betul-betul standar jalan macam-macam. Ini tanpa dibongkar ya mesinnya ya, tanpa dibongkar apa-apa, hasilnya seperti itu. Jadi untuk menganalisa masalah kita tuh benar-benar butuh caranya ngukur ya. Sekalian ngomong-ngomong soal ngukur, penulis perlu bahas yang ada yang protes soal videonya penulis ya. Nah, di postingan ini ya, jadi di postingan ini, maaf ini browsernya beda, ini penulis kan posting ini ngomong bahwa Linux itu idlingnya segini gitu, Windows itu segini, terus kalau setelah menjalankan Firefox, LibreOffice, ini angkanya jadi besar. Dan menurut penulis yang paling irit adalah Windows, walau ini ada Solus misalnya ya. Ini terus terutama ada yang ini, jangan mempermalukan diri sendiri kalau tidak punya kapasitas. Bener, kaget juga jadi mempertanyakan kapasitasnya. Oli plus Migor saja sudah aneh gitu ya. Juga ya ada beberapa yang nggak setuju ya. Tapi yang jelas ya, ini sebenarnya nggak butuh skill ya, nggak butuh skill kayak gini nih. Yang butuh adalah alat ukur. Alat ukur apa yang dibutuhkan? Alat ukur yang dibutuhkan ya tinggal kalau di Linux butuhnya program di command line seperti misalnya TOP ya, top, atau kalau di Windows ya task manager. Seperti ini contohnya. Ini bukan SSD ya. Pemakaian memori penulis sekarang adalah 1,4 GB dengan available 477, terus memorinya 1,9 ya. Total memori ini piro, tapi mestinya 2 GB. Wes, penulis tunjukkan dari sini aja lah. Nah, dari sini installed memory 2 GB,
Intel Celeron CPU 1007U 1,5 GHz ya speednya ya. Terus 64 bit, ini Windowsnya Windows paling awal ya. Mbok iso maca enggak iso tak zoom, tapi yang jelas ini ya pemakaian memorinya. Jadi ada protes, jangan mempermainkan diri sendiri kalau tidak punya kapasitas. Ya ini sebenarnya cuma dari cara ngukurnya tok, tinggal diinstal terus dibaca ini angkanya berapa, sebenarnya seperti itu ya. Saya ini tak matikan dulu ya biar tahu berapa sih kebutuhan memorinya kalau nggak pakai program itu. Nah ini ya 900. Penulis bisa nutup ini juga, tapi ya nanti penulis tunjukkan kalau ini penulis tutup juga tinggal berapa memorinya. Ini juga yang jalan ada FFmpeg ini untuk ngerekord skala yang ngerekam ya, jalan 30% prosesor timenya, memori 41 MB. Lain-lain ya bisa dilihat sendiri. Ono krek-krekan di sini mestinya kelihatan. Tapi ya sini kebetulan enggak ya, cuma servisnya banyak yang dihilangi. Ya wes, balik lagi ya. Saya penulis tunjukkan ini prosesor timenya ya, biar tahu kepake apa enggak harddisknya. Ya wes, jadi balik lagi ya, untuk memperbaiki sesuatu kita itu beda alat ya. Jangan penulis nggak setuju dengan yang moro-moro ada masalah bongkar mesin, dibongkar sampai semuanya. Loh ini lihat ada keraknya ini yang bikin masalah. Loh lihat ini apa klepnya ini bocor, ini sumber masalah. Padahal ya belum tentu. Seandainya klep bocor pun misal ganti oli gitu ya, bisa aja itu sembuh. Kalau seal valve-nya rusak baru mungkin butuh ganti. Tapi bisa jadi masalah yang dialami motor bukan dari situ. Jadi ada konsumen ngeluh berebet, bisa jadi sumbernya bukan dari dalaman mesin itu. Jadi nggak harus dibongkar, malah bisa jadi itu penyakitnya memang sudah ada tapi bukan dari situ sumbernya. Jadi penulis lebih setuju kalau menganalisa masalah itu kita menggunakan bantuan alat gitu loh ya. Jadi kita bisa tahu. Nah, jadi penulis itu ya lebih setuju model seperti ini. Kalau ada masalah dilihat, dibaca, pakai alat ukur yang benar, bukaannya gimana, yang kebaca di sensor gimana. Jadi bisa tahu apa yang masalah, apa yang nggak benar. Jangan kita langsung bongkar ini terus nuduh ini. Saluran inteknya kotor ya mungkin itu memang benar mengalami masalah seperti itu, tapi nanti sudah dibenerin, sudah dibersihkan, sudah diatur macam-macam, bisa aja tetap nggak sembuh kan problemnya, karena bisa aja berebetnya itu dari selangnya, saluran bensinnya, dari pemilihan kode businya, pemilihan akal-akalan dari ISC-nya kalau motor Yamaha, itu kebetulan motor Honda, terus setelan altitude macam-macam. Jadi ya balik lagi ya, semua bergantung pada cara ngukurnya. Dan mengenai soal memori, nah ini loh ya, ini ya penulis buktikan bahwa Windows itu pemakaian memorinya kecil. Ini penulis matikan juga ya. Wes, pemakaian memorinya segini setelah browsernya dimatikan. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.